Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kaulan dari kelas Biologi B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang desain dan variasi kurikulum. Yang pertama, tentang pengertian desain kurikulum. Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum menentukan bahan ajar dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Ada 3 bentuk desain kurikulum. Yang pertama, subject center kurikulum atau berpusat pada bahan ajar. Pada subject center kurikulum ini, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Kelebihan subject center kurikulum ini, yang pertama, mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Kemudian yang kedua, para pengajar tidak perlu persiapan khusus. Asal menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan, sering dipandang sudah dapat menyampaikannya. Kekurangan subject center kurikulum ini, yang pertama, karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah. Hal itu bertentangan dengan kenyataan, sebab dalam kenyataan pengetahuan merupakan satu kesatuan. Kemudian yang kedua, karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. Kemudian yang ketiga, pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajaran lebih bersifat verbalistis atau verbalisme dan kurang praktis. Adapun bentuk perbaikan kurikulum, subject center kurikulum berpusat pada the subject design, the discipline design, dan terakhir the broad field design. Kemudian yang kedua, learner center design atau berpusat pada peranan siswa. Penyusunan pengembangan kurikulum berdasarkan pada peserta didik dan bukan berdasarkan isi. Kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama guru dengan siswa dalam penyelesaian tugas. Guru-guru dan siswa, minat, kebutuhan, dan tujuan. Adapun kelebihan learner center design, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik pada siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran memperhatikan perbedaan individu. Kemudian yang ketiga, kegiatan pemecahan masalah memberikan kemampuan dalam menghadapi kehidupan di luar sekolah. Kemudian kekurangan dari linear center design ini, yang pertama, kenyataan siswa belum tentu tahu persis kebutuhan dan minatnya. Kemudian yang kedua, kurikulum tidak mempunyai pola dan penyusunan strukturnya. Kemudian yang ketiga, sangat lemah dalam kontinuitas dan sekuensi bahan. Kemudian yang ketiga, problem center design atau berpusat pada masalah yang dihadapi masyarakat. Problem design center berawal daripada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man center, yang menekankan pada kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat, menekankan pada isi. Kurikulum mereka disusun sebelumnya. Model kurikulum ini berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian kita masuk ke variasi model kurikulum. Yang pertama yaitu the areas of living design. Penekanan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah dan memiliki tujuan yang bersifat proses dan isi diintegrasi. Menggunakan pengalaman dan situasi nyata dari siswa sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang kehidupan. Kelebihannya, yang pertama, integrasi dari beberapa subjek berdasarkan problem sosial. Kemudian yang kedua, prosedur belajar pemecahan masalah.
Kemudian yang ketiga, penyajian bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama, penentuan lingkup sekuens dari bidang kehidupan yang esensial sulit dilakukan. Kemudian yang kedua, kurang atau lemahnya kontinuitas, integritas organisasi isi kurikulum. Kemudian yang terakhir, mengabaikan warisan budaya. Kedua, dekor desain. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu. Mereka memilih suatu mata pelajaran sebagai inti atau core, dan pembelajaran lain dikembangkan di sekitar inti tersebut. Dekor desain diberikan oleh guru yang berpengetahuan dan berwawasan luas, bukan spesialis, di samping bimbingan guru terhadap perkembangan seorang pribadi siswa. Yang pertama, disparate subject core. Salah satu usaha untuk mengatasi keterpisahan antara mata pelajaran, beberapa mata pelajaran yang dipandang mendasari atau yang menjadi inti pelajaran lainnya dijadikan core. Kemudian yang kedua, the correlated core. Berpangkal dari the disparate subject core, pengintegrasiannya bukan hanya 2 atau 3 pelajaran, dengan jalan mengintegrasi beberapa mata pelajaran yang erat hubungannya. Kemudian yang ketiga, the facet core, berpangkal dari disparate subject. Pengintegrasiannya bukan hanya 2 atau 3 pelajaran. Dalam studi ini dikembangkan tema-tema masalah umum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang keempat, the activity atau sequence core, berkembang dari learner center. Desainnya berpusat pada minat dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kelima, the area living core. Bentuk desain ini dipandang sebagai core desain yang paling murni dan cocok untuk program pendidikan umum. Kemudian yang terakhir, the social problem core, bersifat terbuka untuk penyempurnaan pada setiap saat agar tetap mutakhir dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.